Nabi Ishak pun kebingungan, hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak alaihissalam dan Esau bahwa Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di kota Kan'an pada sekitar tahun 1761 sebelum Masehi. Nabi Ishak alaihissalam adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Sarah setelah lahirnya Nabi Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar. Pada saat Nabi Ishak alaihissalam terlahir di dunia, usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur sekitar 100 tahun. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Ishak memiliki keturunan yang juga diangkat sebagai seorang nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina menggantikan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak alaihissalam adalah di daerah Kan'an dan Syam. Diceritakan dalam Al-Quran surat Hud ayat 69-73 bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu tersebut menurut Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Tamu tersebut memberi selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka. Namun, tangan mereka sama sekali tidak menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam merasa curiga dan takut. Ternyata, tamu-tamu asing tersebut adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang untuk membinasakan kaum Lut. Selain memiliki tujuan kepada kaum Nabi Lut, tamu tersebut juga bertujuan memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam akan kelahiran seorang putra yang bernama Ishak. Sesuai yang termaktub di dalam Al-Quran surat Hud ayat 71, yang artinya, dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Mengetahui kabar yang disampaikan tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia. Pasalnya, Sarah pada saat itu sudah tua, ketika itu berusia 90 tahun dan memiliki kondisi yang mandul. Namun sungguh kuasa Allah Ta'ala tiada bandingnya dan selalu memberi rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Kelahiran Ishak sendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam berharap kelak ketika dewasa Nabi Ishak dapat diangkat sebagai utusan Allah Ta'ala dan membantu dalam memerangi para penyembah berhala di Palestina. Nabi Ishak alaihissalam, kemudian ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ishak memiliki anak yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Mereka adalah orang-orang yang diberkahi dan dipuji oleh Allah Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala di dalam surat Shad, yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.
Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada akhirat. Sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Selain Allah Ta'ala yang memberikan pujian secara langsung kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub melalui ayat Al-Quran, Nabi Muhammad SAW pun memuji mereka melalui sabdanya yang artinya, orang yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimussalam. Nabi Ishak alaihissalam ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesahkan Allah Ta'ala, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan lainnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika sang ibunda telah tiada dan ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua, Nabi Ishak alaihissalam tak kunjung menikah hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak guna mencarikan calon istri dari keluarganya untuk anaknya tersebut. Pelayan tersebut lalu meminangkan seorang putri dari Batul bin Nahor, yaitu Ribka atau Rafiqah, untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga secara silsilah Ribka adalah anak perempuan dari saudara sepupu Ishak. Akhirnya, pada saat Nabi Ishak berusia 40 tahun, menikahlah dia dengan Ribka yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak alaihissalam untuk menetap di Palestina. Selepas menikahi Ribka, Nabi Ishak alaihissalam mengetahui jika Ribka ternyata memiliki kondisi mandul seperti sang ibunda terdahulu. Namun Nabi Ishak alaihissalam dan Ribka tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwah. Nabi Ishak alaihissalam selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala, maka istrinya dapat hamil, dan Nabi Ishak alaihissalam memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Pada saat itu, istrinya melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Esau. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh berwarna merah dan memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi yang kedua diberikan nama Yakub, yang mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya. Allah Ta'ala juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub di dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 72, yang artinya, dan kami telah memberikan kepada Ibrahim, yaitu Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Saat tumbuh dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu hingga menjadi pemburu yang handal, maka dia lebih suka tinggal di padang rumput. Sedangkan Yakub lebih berperangai lemah lembut. Dia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena mereka memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya.
Sedangkan sang ibunda, yaitu Ribka, lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pecinta damai dan tenang. Ketika usia Esau dan Yakub menginjak 15 tahun, kakek mereka yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia pada saat usia Nabi Ishak alaihissalam 75 tahun. Selanjutnya, jasad beliau dikebumikan di wilayah Hebron, tempat yang sama dengan makam Siti Sarah. Ketika merasakan bahwa fisiknya mulai melemah, yang berpengaruh pula pada kemampuannya melihat, Nabi Ishak alaihissalam mendatangi anak kesayangannya, yaitu Esau. Dia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasakkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam. Hal tersebut bertujuan agar Nabi Ishak alaihissalam dapat mendoakan keberkahan bagi Esau dan dapat meneruskan dakwah yang dilakukan oleh sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak alaihissalam tersebut didengar oleh Ribka. Ribka pun menginginkan Yakublah yang memperoleh doa keberkahan dari Nabi Ishak alaihissalam. Dia pun meminta Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihissalam sebelum Esau tiba di rumah. Karena secara fisik Esau dan Yakub terlihat berbeda meskipun mereka kembar, maka Ribka memakaikan pakaian Esau ke Yakub. Dia juga membalutkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat ke leher dan tangan Yakub agar benar-benar terlihat mirip dengan Esau, karena memang Esau memiliki bulu yang lebat di sekujur tubuhnya. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Esau pun datang menghadap Nabi Ishak alaihissalam, lalu berkata, Nabi Ishak alaihissalam, suara ini mirip dengan suara Yakub, kalau tangan ini mirip dengan tangan Esau. Setelah berkata demikian, Nabi Ishak tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Dia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub yang dia kira adalah Esau, agar dia selalu diberkahi, dilingkupi dengan kebaikan, dikaruniai nikmat melimpah, diberikan rizki yang banyak, serta menjadi tuan bagi saudara dan keturunannya. Tidak lama setelah Nabi Ishak selesai berdoa, Esau pun pulang kembali ke rumah. Nabi Ishak pun kebingungan, hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak alaihissalam dan Esau bahwa Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Esau pun sangat marah dan meminta ayahandanya membatalkan doa untuk Yakub. Namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya, dalam keadaan penuh emosi, Esau bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah telah meninggal. Mendengar sumpah Esau tersebut, Ribka pun takut dan panik. Dia bergegas menyuruh Yakub untuk segera pergi ke suatu daerah. Di sana, Yakub akan tinggal bersama dengan saudara Ribka. Yakub sempat berpamitan dengan sang ayah ketika hendak pergi. Sang ayah berpesan agar Yakub tidak menikahi perempuan Palestina karena pada saat itu mereka adalah golongan yang tidak beriman. Sebagai solusi, Nabi Ishak alaihissalam menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, dan Ribka yang telah pergi terlebih dahulu. Dan pada saat itu, Yakub dan Esau telah berdamai kembali dan saling memaafkan. Di masa hidupnya, Nabi Ishak alaihissalam
diberikan mukjizat oleh Allah Ta'ala untuk membantunya menjalankan dakwah, yaitu bahwa keturunan Nabi Ishak alaihi salam merupakan pencetus munculnya kaum Bani Israel. Anak Nabi Ishak alaihi salam, yakni Nabi Yakub, memiliki keturunan kaum Bani Israel. Itulah kisah Nabi Ishak alaihi salam yang menjadi salah satu kisah Nabi yang perlu kita ketahui khususnya bagi para umat Islam. Semoga ada hikmah baik yang bisa diambil dari kisah ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.